Namanya pelanggaran pemilu itu kan harus ada peserta pemilunya. Ketika peserta pemilu itu belum ada, bagaimana ini dianggap melanggar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin dilaporkan ke Bawaslu, di mana Pak Anies ini diduga ini melakukan pelanggaran pemilu karena ada beberapa orang yang menyebarkan tabloid Anies Baswedan di Masjid Malang. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Pak Anies ini tidak tahu menau terkait tabloid yang diedarkan di Masjid Malang. Tetapi Pak Anies dilaporkan. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Jadi orang yang tidak tahu menau dilaporkan, dugaannya adalah melakukan pelanggaran pemilu. Padahal pemilu kan belum digelar teman-teman. Peserta pemilu hari ini masih diverifikasi. Jadi ada beberapa partai politik yang kemarin itu tidak lolos ke KPU, ada yang melakukan gugatan dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman, ketika ada beberapa warga masyarakat yang mengedarkan tabloid terkait keberhasilan Anies Baswedan, ini dipersoalkan, katanya dugaan pelanggaran pemilu. Dan kali ini teman-teman, pihak Bawaslu ini menghentikan terkait laporan dari kemarin warga masyarakat yang katanya Pak Anies melakukan pelanggaran pemilu. Tidak terbukti, maka ini dihentikan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Tidak tindak lanjuti laporan tabloid Anies, Bawaslu mengatakan belum ada pelanggaran. Bawaslu memutuskan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bawaslu menyatakan belum ada peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI sehingga tak ada dugaan pelanggaran pemilu. Jadi KPU itu belum menetapkan teman-teman, peserta pemilu itu belum ada. Yang ada sekarang masih verifikasi. Jadi belum ada ini pelanggaran pemilu, tetapi kemarin kan sudah dilaporkan. Berkaitan dengan syarat material laporan pada saat dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, laporan pelapor belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu karena belum ada peserta pemilu yang ditetapkan KPU dalam pemilu 2024, ujar anggota Bawaslu RI Puadi di kantor Bawaslu RI Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa 29 September 2022. Puadi mengatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil laporan, namun dia mengatakan pelapor tidak dapat memenuhi hak faktual karena belum ada peserta pemilu. Merupakan hal secara faktual yang tidak dipenuhi oleh pelapor karena meskipun pelapor diberi kesempatan untuk memenuhi syarat tersebut, hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi pelapor, ucap Puadi. Bahwa sekalipun demikian, terhadap laporan Bawaslu memutuskan untuk menjadikan sebagai informasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut. Penelusuran tersebut dilakukan di Bawaslu Kota Malang melalui Provinsi Jawa Timur dan hasilnya dilaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Lanjutnya, Bawaslu memutuskan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Laporan itu terkait dugaan kampanye terselubung dengan penyebaran tabloid. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti, ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Sebelumnya, masyarakat sipil peduli demokrasi melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu pada Selasa 27 September 2022. Laporan itu terkait dugaan kampanye terselubung melalui tabloid yang berjudul "Mengapa Harus Anies" yang tersebar di Kota Malang, Jawa Timur. Kita hari ini melapor ke Bawaslu RI terkait
dengan dugaan terjadinya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Anies. Pendukung Anies Baswedan di Kota Malang, ya, Kota Malang. Terjadi penyebaran tabloid di tempat-tempat ibadah, kata Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi Komnas PD, Miartiko Gia, di kantor Bawaslu, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2022. Bukan hanya Anies, masyarakat sipil peduli demokrasi yang juga melaporkan relawan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebab relawan Anies lah yang mengaku menyebarkan tabloid tersebut di Kota Malang. Nah itu, sahabat Enjoy Channel, terkait keputusan dari Bawaslu. Bawaslu menghentikan laporan dari masyarakat peduli demokrasi yang katanya ada dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Karena peserta pemilunya belum ada, ya dihentikan oleh pihak Bawaslu, teman-teman. Karena namanya pelanggaran pemilu itu kan harus ada peserta pemilunya. Ketika peserta pemilu itu belum ada, bagaimana ini dianggap melanggar? Kalau misalkan yang menyebarkan itu relawan Anies Baswedan, ya urusannya dengan relawan dong. Kenapa yang dilaporkan Pak Anies Baswedan? Jadi, apa yang dilaporkan oleh masyarakat sipil demokrasi itu merupakan, saya pikir, hal yang tidak tepat. Tidak tepatnya ya karena peserta pemilunya tidak ada, tetapi kok ada laporan. Yang kedua, Pak Anies tidak pernah menginstruksikan menyebarkan tabloid di Kota Malang. Pak Anies hari ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, jadi tidak ada perintah dari Pak Anies untuk menyebarkan tabloid. Lagi pula, teman-teman, Pak Anies ini kan belum resmi, belum sah menjadi calon Presiden Republik Indonesia, karena memang belum dilaporkan ke KPU. Jadi ini kan masih wacana untuk mengusung Pak Anies untuk maju di 2024. Jadi secara fakta Pak Anies hari ini belum menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Bagaimana mungkin Pak Anies ini kok dikatakan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, padahal Pak Anies hari ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan belum mencalonkan atau dicalonkan dan didaftarkan ke KPU. Nah, ini teman-teman alasan yang paling real kenapa kasus pelaporan itu dihentikan oleh pihak Bawaslu. Ya karena Pak Anies hari ini secara pribadi tidak melakukan perintah untuk menyebarkan. Yang kedua, memang peserta pemilu itu belum ada. Nah, saya melihatnya begini, teman-teman. Pak Anies ini kan memang calon presiden potensial. Sangat wajar kalau ada pihak-pihak tertentu ini yang tidak senang kepada Pak Anies. Atau mungkin mereka takut kalau Pak Anies nanti maju di Pilpres 2024 dan kemudian Pak Anies menang. Wow, ini malah menakutkan, teman-teman. Takut bagi mereka yang selama ini menyerang Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau orang itu tidak ada masalah, kenapa harus takut kepada Pak Anies Baswedan? Padahal Pak Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta semua dalam keadaan baik. Pak Anies menjalin komunikasi lintas agama, Pak Anies menjalin komunikasi dengan warga masyarakat di DKI Jakarta. Pak Anies tidak melakukan bentak-membentak kepada rakyatnya sendiri. Pak Anies ini menjalin komunikasi yang baik dengan warga masyarakat DKI Jakarta. Tetapi mereka terus menyerang Pak Anies Baswedan dengan alasan Pak Anies tidak bisa bekerja. Pak Anies katanya dipecat dari kabinetnya Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Ada saja mereka yang katakan seperti itu. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya mengapa Pak Anies itu di reshuffle oleh Presiden Jokowi. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.